Aceh'deki Müslümanlardan bir mektup geldi. Aceh'deki Müslümanların yükü omuzlarındadır. Tarihte kaç kere Osmanlı toprağı olmak için başvurmuşlar lakin hilafet kabul etmemiş. Niçin kabul edilmemişler hünkârım? Osmanlı'nın okyanusun ortasında bir adayı korumasız olur. Saldırı olduğu vakit müdafaa etmek vakit alır, İslam devletinin izzetine halel gelir. Hollandalılar sürekli saldırıp durur. Çok şükür oraya gönderdiğimiz askerler ve Aceh halkı teslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Subki Purnama, dan kali ini kami akan bahas hubungan Aceh dengan Turki. Bendera Alam Pedang adalah bendera Kesultanan Aceh Darussalam berwarna merah dengan bulan sabit, bintang dan pedang berwarna putih menyerupai bendera Kesultanan Turki Utsmani, salah satu peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam. Bendera ini telah digunakan oleh Kerajaan Aceh Darussalam sejak ratusan yang lalu. Dasar merah dengan bulan bintang di tengah sama seperti Turki, dan ini menunjukkan bahwa Kerajaan Aceh berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Simbol bulan bintang merupakan pemberian dari Turki sebagai simbol persaudaraan. Sedangkan pedang merupakan lambang kedaulatan Aceh dan juga menunjukkan sifat orang Aceh yang tegas dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Ada istilah di Aceh, hudip sari mati syahid. Salah narit pedeng metepat, salah senabat tepero dumna. Penambahan pedang ini sebagai sifat orang Aceh diletakkan di bawah bintang bulan. Jadi persamaan bendera Turki dengan alam pedang Aceh diakibatkan hubungan Aceh dan Turki begitu harmonis di tempo dulu. Bagaimana Turki Utsmani dekat Aceh di masa lampau? Berdasarkan catatan sejarah, Sultan Sulaiman I pernah menerima utusan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Di dalam artikel berjudul Ottoman Aceh Relation as Documented in Turkey Soldiers yang ditulis oleh Ismail Haqqi Guptshow, jelaskan hubungan antara dua kesultanan tersebut berdasarkan arsip dokumen-dokumen resmi Kesultanan Utsmani. Kesultanan Aceh Darussalam mulai berdiri sejak abad ke-16 dengan Sultan Ali Muhayyad Shah sebagai sultan pertamanya pada saat itu. Aceh merupakan kerajaan yang paling berpengaruh di kawasan Sumatera. Kesultanan Aceh Darussalam mulai tersohor pada era kepemimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar. Untuk memperluas kekuasaan dan meningkatkan di sektor perekonomian, Aceh berencana menguasai Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. Untuk itu Aceh harus bersaing Portugis yang menguasai Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. Untuk itu Aceh harus bersaing Portugis yang menguasai Malaka, dan bukan hanya menguasai Malaka yang telah dikuasai Portugis. Samudra Hindia pada waktu itu juga didominasi oleh armada laut Portugis. Kapal-kapal dagang dari Aceh yang berlayar menuju ke Timur Tengah diserang oleh kapal perang Portugis. Karena merasa dirugikan, Kerajaan Aceh kemudian mengirimkan utusan ke Turki meminta bantuan militer. Duta Besar Aceh pada tahun 1547 mendatangi Istanbul. Utusan dari Aceh tersebut meminta bantuan militer serta Aceh peralatan tempur untuk menghadapi Portugis. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Sultan Sulaiman I yang pada saat itu menjadi sultan. Beliau merasa wajib untuk melindungi kaum muslim dari serangan Portugis karena alasan saudara seiman dan kekuatan akidah yang kuat. Osmanlı'nın okyanusun ortasında bir adayı korumasız olur. Saldırı olduğu vakit müdafaa etmek vakit alır. Sebuah surat yang berisi petisi Sultan Alauddin Riyad Shah yang ditunjukkan kepada Sultan Sulaiman Al-Kanuni berisikan bahwa Kerajaan Aceh serta masyarakat Aceh mengakui Turki Utsmani sebagai kekhalifahan Islam. Sejak saat itulah hubungan diplomasi Aceh dengan Turki pada abad ke-16 mulai berjalan lancar dan terus berlanjut sampai di era pemerintahan Sultan Selim II seperti yang dilakukan oleh sultan sebelumnya. Ini terbukti setiap tahunnya Aceh rutin mengirimkan hadiah seperti batu mulia, hasil bumi dan rempah-rempah. Sebagai bentuk tanda terima kasih, lada adalah rempah-rempah Aceh yang paling disukai oleh Sultan Turki. Untuk terus membina hubungan baik dengan Turki, sebagai balasannya Turki mengirimkan bantuan militer berupa persenjataan, ahli militer, para ulama Turki, serta para ahli seni, serta perlindungan untuk Aceh.
Bahkan di Bitay, Banda Aceh, terdapat permakan orang Turki yang dikirim oleh Kesultanan Turki, dan yang paling dikenal adalah Tengku di Bitay. Sejarah pemberian Turki yang paling dikenal adalah Meriam Lada Si Cupak, yang kini hanya bisa kita lihat di Museum Militer Bromberg di kota Belanda. Semua meriam Lada Si Cupak telah disita pada masa penjajahan Belanda pada abad ke-20. Hubungan diplomasi Aceh dan terus terjalin dan kemudian menjadikan Aceh sebagai wilayah di bawah perlindungan Kesultanan Utsmani hingga abad ke-18. Hubungan Aceh dan Turki sampai sekarang masih berlanjut hingga sekarang, walaupun hanya sebatas kerjasama di sektor kebudayaan dan seni. Terima kasih, inilah yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and share channel ini agar ke depan kami semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.